Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina dengan nomor pokok mahasiswa 104240006 program studi D3 Akuntansi. Kali ini aku akan membahas materi tentang sistem informasi akuntansi mengenai formulir. Yuk simak videonya sama-sama. Yang pertama, pengertian formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi dalam organisasi. Disebut juga dokumen karena peristiwa yang terjadi dicatat di atas kertas. Disebut media karena formulir menjadi alat untuk mencatat kejadian organisasi ke dalam catatan akuntansi. Contoh formulir yaitu faktur penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, rekening buku besar, dan lain-lain. Jenis-jenis formulir. Yang pertama, formulir satu set. Satu formulir dengan beberapa rangkap isi sama. Contoh, faktur penjualan. Yang kedua, formulir continuous atau bersambung. Beberapa lembar formulir yang disambung dan bisa disobek. Contoh, formulir printer komputer. Yang ketiga, formulir tanpa karbon. Beberapa tembusan bisa diisi tanpa kertas karbon. Contoh, tiket pesawat. Yang keempat, formulir dengan tinta magnetis. Dapat dibaca oleh alat input komputer otomatis. Yang kelima, formulir OCR, berisi huruf atau angka yang bisa dibaca otomatis oleh mesin input komputer. Lalu manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama, menentukan hasil kegiatan sebagai dasar penyusunan laporan dan hasil pekerjaan. Yang kedua, menjaga aktiva dan utang perusahaan melalui pencatatan yang rapi dan teratur. Yang ketiga, memerintahkan pekerjaan tertentu. Contoh, surat perintah pengiriman atau pembelian barang. Yang keempat, membantu perencanaan dan penilaian kegiatan. Misal, rencana produksi untuk menilai hasil kerja dan menyesuaikan rencana. Lalu penggolongan formulir berdasarkan sumbernya. Yang pertama, formulir internal dibuat dan digunakan di dalam perusahaan. Contoh, kartu jam kerja, memo, bukti permintaan barang. Yang kedua, formulir keluar dibuat perusahaan dan dikirim ke pihak luar. Contohnya, faktur penjualan, surat order pembelian. Yang ketiga, formulir masuk diterima dari pihak luar. Contoh, faktur pembelian, rekening koran bank. Lalu berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, formulir permintaan tindak, meminta unit lain melakukan sesuatu. Contoh, bukti permintaan barang dari gudang. Lalu yang kedua, formulir pencatatan tindakan, mencatat kegiatan yang sudah dilakukan. Contoh, faktur penjualan, kartu jam kerja. Prinsip dasar dalam merancang formulir. Yang pertama, pemanfaatan tembusan atau copy. Yang kedua, hindari duplikasi data. Yang ketiga, desain sederhana dan ringkas. Yang keempat, internal check. Yang kelima, cantumkan nama dan alamat perusahaan. Yang keenam, nama formulir. Yang ketujuh, nomor identifikasi formulir. Yang kedelapan, nomor urut dan garis bantu. Kapan sih formulir itu digunakan? Nah, yang pertama, suatu kejadian harus dicatat, contohnya penjualan harian. Yang kedua, informasi tertentu dicatat berulang kali, contohnya permintaan barang. Yang ketiga, berbagai informasi terkait perlu disatukan, contohnya pembelian barang. Yang keempat, diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab transaksi. Lalu, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama, siapa pengguna informasi dalam formulir. Yang kedua, apakah formulir lain berisi data serupa. Yang ketiga, urutan elemen data harus logis. Yang keempat, cara pengisian manual, mesin, atau komputer. Yang keempat, alat tulis yang digunakan dan kualitas kertas. Yang kelima, tempat penyimpanan atau arsip formulir. Nah, informasi apa aja sih yang diperlukan saat merancang ulang formulir? Yang pertama, mengenai isi formulir, jumlah tembusan, dan jenis kertas. Mengenai kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan data formulir. Lalu ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dasar pencatatan ke jurnal atau buku pembantu. Contoh, faktur penjualan, bukti kas keluar. Lalu dokumen pendukung melampiri dokumen sumber sebagai bukti sah transaksi. Contoh, surat pesanan, bukti pengiriman barang. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dadah!